Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi pajak penghasilan umum. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Pinky Rahma. Yang kedua ada Reza Natasha. Yang ketiga ada Dava Fadila Fajar. Nah, selanjutnya ini adalah subbab yang akan kami bahas di presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada definisi pajak penghasilan, yang kedua ada subjek dan non-subjek PPh, yang ketiga ada objek dan non-objek PPh, yang keempat ada tarif pajak penghasilan, yang kelima ada penghasilan tidak kena pajak, yang keenam ada penghitungan penghasilan kena pajak, tarif umum dan norma perhitungan, yang ketujuh ada cara pelunasan pajak, dan yang terakhir ada Q&A. Oke, selanjutnya yang pertama definisi pajak penghasilan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Fajar dan saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya pajak penghasilan itu. Jadi, pajak penghasilan itu tuh ketika kita dan suatu badan ataupun individu mempunyai hasil dan mempunyai pendapatan yang lebih, kita harus memberikan sejumlah sepercik atau biasanya tuh ada tarifnya ke negara gitu sebagai tanggung jawab. Yang kita sudah tahu sendiri, pajak itu sebuah bentuk yang memaksa dan sebuah pungutan untuk negara ya. Minggu lalu kita sudah pernah jelaskan. Nah, kalau PPh sendiri itu dimaksudkan dengan pajak yang dibebankan atau suatu penghasilan yang diperoleh oleh WP atau wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun di luar negeri. Makanya nanti PPh ini akan dibagi jadi PPh dalam negeri dan PPh luar negeri gitu. Oke, boleh di next. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemungut ini ya, atau orang yang akan memungut pajak kalian nih. Siapa nih orang yang akan mengutin pajak PPh? Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 22 ya. Sebenarnya secara umum tuh PPh itu 1,5% dari hasil pembelian dan penjualannya nanti. Nah, orang-orangnya itu ada DJBC, terus ada bendahara pemerintah, KPA, bendahara pengeluaran, yang mekanismenya melewati uang persediaan atau UP, dan ada juga KPA atau kuasa pengguna anggaran ya. Oke, boleh di next lagi. Nah, terus ada BUMN. Nah, BUMN ini adalah badan usaha milik negara ya, yang sebagian besar modalnya itu kan karena dimiliki negara, jadi dia juga berupaya sebagai subjek dan memberikan objek-objek PPh untuk BUMN itu sendiri. Nah, contohnya itu ada banyak ya, ada listrik PLN ya, ada gas, terus ada Garuda Indonesia, Wijaya Karya dan lain-lain, dan juga BUMN seperti badan usaha bank-bank ya, bank-bank yang milik negara kayak BNI dan lain-lain. Oke, boleh di next. Dan orang yang akan mengutip juga pajak itu adalah juga industri dan eksportir yang bergerak di bidang sumber daya alam ya khususnya. Jadi itu ada yang dari kehutanan, pertambangan, perkebunan, pertanian, dan lain-lain. Apalagi kalau ada keperluan ekspor dan impor, which is itu pajaknya pasti ada juga ya. Terus yang ketujuh adalah industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara. Jadi emang 6 ke 7 ini sesuatu yang berhubungan dengan alam ya. Oke, boleh di next. Nah, ada juga badan usaha yang wajib ya. Contohnya itu satu, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen. Nah, ini adalah badan usaha yang menjelaskan tentang industri-industri seperti industri baja, industri otomotif, dan apapun itu industrinya yang bergerak di bidang itu ya. Terus ada juga ATPM atau agen tunggal pemegang merek, terus juga ada produsen atau importir bahan bakar, dan ada juga badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri baja ya. Oke, boleh di next. Lalu di sini kita menggunakan sumber hukum yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK Nomor 3 Tahun 2015. Pemerintah itu menambahkan pemungut PPh di pasal 22 tadi dengan wajib pajak atau badan yang wajib membayar pajak untuk melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi
ada khusus dan ada ketentuan tersendiri ketika nominal atau tarif pajaknya itu digolongkan lebih tinggi karena tergolong sangat mewah. Itu harus ditekankan di situ. Dan apapun bentuk kemewahan dan keunikan barang atau output dari sebuah badan usaha atau industri itu pasti dipajakkan ya guys. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita akan membahas pajak penghasilan subjek dan non subjek. Nah, ini tuh apa? Jadi subjek sendiri itu adalah uh, orang ataupun badan yang wajib membayar pajak. Jadi kayak WP-nya. Nah, di dalam pasal 22 ayat pasal 2 Undang-Undang Perpajakan tentang pajak penghasilan sendiri itu disebutkan bahwa subjek pajak ini adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi serta badan usaha. Oke, jadi ada orang, warisan yang belum terbagi dan badan usaha itu yang paling penting di subjek PPH itu sendiri. Oke, boleh di next. Nah, subjek sendiri itu dibagi menjadi dalam negeri dan luar negeri ya. Pertama kita bahas dalam negeri dulu. Segala orang yang berkedudukan di Indonesia dan memperoleh penghasilan di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi kata kunci dari dalam negeri ini adalah WNA ya guys, kenegaraan. Dimanapun kalian kerja, contoh gini, kalau kalian kerja di Inggris pun kalian juga harus bayar PPh ke Indonesia guys, karena kalian itu adalah orang Indonesia yang berpenghasilannya itu dari Indonesia contohnya, dan melalui BUT di luar negeri dan warisan yang belum terbagi juga. Ini tentang harmonisasi peraturan pajak. Nah, kalian bisa lihat kriterianya di bawah sebagai berikut ya. Oke, boleh di next. Nah, apa aja sih orang-orangnya? Nah, subjeknya itu ada orang pribadi tentunya. Terus syarat yang tadi harus tinggal di Indonesia, atau dia itu yang lagi di luar negeri tapi kerjanya tuh di Indonesia benar usaha. Contoh kayak Gojek, tapi Gojek tuh kantornya bukan di Indonesia aja gitu. Nah, dia harus bayar pajak dalam subjeknya dalam negeri ya guys. Terus juga ada badan dengan syarat dia tuh harus berdiri dan memiliki tempat kedudukan di Indonesia ya guys. Terus juga ada warisan yang terbagi. Nah, warisan yang terbagi ini adalah warisan yang belum dibagikan ke ahli waris sebagai subjek pajak. Jadi itu belum dibagi ini ke subjek warisnya yang berhak mendapatkan waris, tapi ada pengganti dan dia harus membayar pajak gitu kan. Oke, boleh di next. Berdasarkan undang-undangnya juga ya guys. Jadi adapun pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya itu harus melalui orang yang berhak mengambil warisan itu. Jadi kalau waris itu dibagi, maka kewajiban pajaknya itu beralih ke ahli waris gitu ya guys. Dan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk badan usaha tetap di Indonesia tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti ya guys, karena pengenaan pajak atas PPh ini tuh cuma diterima dan diperoleh oleh orang pribadi yang dimaksudkan untuk melekat kepada objek-objek pajaknya. Nah, objek pajak itu apa? Boleh di next. Oke, kita langsung next saja. Oh ya, sebelum kita bahas objek, kita bahas subjek dulu yang di luar negeri. Nah, kriterianya itu yang pertama tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183, contohnya itu adalah orang bule tapi dia itu kurang dari 183 hari di Indonesia, terus badan usaha atau industri usahanya itu di sana tapi melalui BUT Indonesia gitu sebenarnya. Oke, boleh di next. Oke, halo, boleh di next. Oke, sekarang badan usaha luar negeri. Nah, badan usaha luar negeri ini adalah yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, jadi contoh-contohnya kayak di sini ada tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan yang ada di Indonesia, perikanan, penambangan, dan banyak macam-macam dan industri-industri yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Tapi itu juga wajib membayar pajak subjek luar negeri ya guys. Oke, okay, next.
Nah, subjek luar negeri ini tadi ya ada non yang non BUT, terus sebagai contoh nih ada misalnya warga negara asing atau orang yang berada di luar negeri memiliki usahanya tapi di Indonesia nih, tapi dia itu nggak netep di Indonesia, dia itu hanya pulang pergi dan termasuk orang yang menerima dan mendapatkan penghasilan yang berasal dari Indonesia ataupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Terus juga ada WNA yang bekerja di Indonesia dan menerima gaji dari perusahaan lokal itu juga pajak luar negeri guys karena dia itu di Indonesia nih. Dan juga investor asing yang memperoleh dividennya itu dari perusahaan Indonesia gitu. Misalnya dia itu investor Gojek atau investor atau investor produk lokal Indonesia, dia harus bayar pajak subjek luar negeri ya guys. Dan juga pekerja lepas asing yang memberikan jasa mereka ke Indonesia, dia itu harus membayar pajak Indonesia juga di subjek luar negeri. Oke, boleh di next. Oke, nextnya adalah dasar hukum non subjek. Jadi ini adalah apa aja yang di luar dari subjek-subjek tadi ya guys. Bisa dilihat ini di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 dan sudah disahkan di UUD nomor Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Boleh di next. Nah, yang non subjek itu satu apa aja? Ada kantor kedutaan yang sifatnya itu perwakilan dari negara asing, terus ada konsulat jenderal atau dari konsulat jenderal luar negeri asing, terus ada juga pejabat negara asing yang sedang melaksanakan tugasnya di Indonesia atau sedang berdiplomatik. Nah, itu nggak kena ya guys. Kayak masa si Jinping dari Cina harus bayar cuma buat kunjungan sama Jokowi doang. Nah, itu non subjek ya guys. Jadi di luar PPH ini. Oke, boleh di next. Oke, lalu boleh di next. Oke, sekarang kita bahas objek ya guys. Nah, objek sendiri itu adalah eh, yang dirincikan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan ya guys. Dan itu satu ada penghasilan sebagai objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh final itu ada di PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh final PP nomor 23/201 berdasarkan PP 23 ini ada UMKM yang penghasilannya itu dijalankan dengan jumlah penghasilan atau omset yang itu udah bagus ya yaitu 4,8 miliar dalam setahun. Nah, itu harus merupakan objek pajak juga gitu guys. Jadi bedanya subjek dan objek ini lebih ke kalau subjek itu orang dan badan hukumnya ada, tapi objek ini lebih ke isi atau kriteria apa yang harus dikenakan pajak gitu. Oke, boleh di next. Boleh di next. Nah, oke. Objek sendiri adalah penghasilan ya. Ada honor dividen, bunga bank, royalti, gaji, laba usaha, dan lain-lain. Nah, eh, pastinya PPh itu akan ada finalnya ya guys, berupa penghasilan berupa bunga deposito, penghasilan juga bisa berupa hadiah, terus juga penghasilannya itu transaksi saham juga bisa dan penghasilan transaksi pengalihan harta itu juga bisa dan penghasilan tertentu lainnya yang diatur di Perpu ya atau di peraturan pemerintah. Dan juga ada PPh pasal 22 dan pasal 21 dan sebenarnya banyak lagi objek pajak itu banyak ya di pasal 23 dan 24 itu juga ada tapi mungkin saya tidak akan menjelaskan sepenuhnya. Mungkin saya akan menjelaskan objek pajak pasal 22 aja, boleh di next. Nah, kalau di pasal 23 itu tuh ada yang namanya kriteria non objek ya. Karena itu ada potongan-potongan itu. Potongan sewa, potongan dividen dan lain-lain. Terus ada juga pajak reklame dan juga PBB. PBB ini bukan objek dari PPh ya atau pajak bumi bangunan karena subjeknya ini adalah orang atau badan yang memiliki status atas bumi dan bangunan serta memperoleh manfaat dari bangunannya. Oke. Mungkin itu saja untuk subjek, non subjek dan objek non objek. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan. Jadi di sini tarif pajak penghasilan itu sendiri adalah persentase dari tarif yang dibayarkan individu atau perusahaan
atas perolehan dari, penghasilan pada suatu periode tertentu. Jadi, suatu individu atau perusahaan mendapatkan bayaran atau mendapatkan penghasilan atau pemasukan, harus dihitung secara keseluruhan untuk membayarkan pajaknya secara individu maupun perusahaan. Nah, dari PPh, eee, tarif pajak penghasilan ini terbagi menjadi 2, yaitu PPh pribadi atau OP dan PPh badan. Nah, PPh pribadi atau OP ini, bisa dikatakan pekerjaan pribadi, usaha, maupun investasi yang dilakukan secara kita pribadi. Jadi ini dihitung, dalam, rangkup pribadi kita. Dalam kehidupan pribadi kita juga akan banyak, melakukan penghitungan kepada PPh OP ini. Lalu selanjutnya ada PPh badan atau PPh perusahaan, yaitu, PPh yang dihasilkan atau diterima oleh badan perusahaan seperti perseroan terbatasan PT, koperasi, dan juga firma. Jadi ini dalam lingkup, perusahaan atau, koperasi yang besar dan, ditanggung dalam banyak kategori. Bisa di-next? Nah, lalu selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP sendiri ini adalah, bagian dari PPh wajib yang, jumlah penghasilan minimum yang bebas dari pajak penghasilan, yaitu maksudnya adalah, yang memangkas bagian dari PPh wajib itu. Jadi ada, jumlah penghasilan minimum bebas dari pajak PPh, yaitu PPh OP. Setiap wajib pajak PPh OP berhak atas, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ini, yang biasanya tergantung pada status misalnya pernikahan atau, tanggungan anak dan juga istri. Jadi, keseluruhannya akan dihitung karena PPh OP ini, merupakan pajak pribadi di mana, melakukan penghitungan pajak bagi diri sendiri, lalu pasangan hidup misalnya memiliki atau lajang, dan juga tanggungan pada anak atau, tanggungan lainnya. Nah, jadi contoh penerapan PPh OP, dalam penerapan PTKP. Jadi misalnya seorang wajib pajak OP dengan status kawin dan memiliki satu orang anak tunggangan memiliki penghasilan neto setahunnya 80 juta. Jadi dari, penghitungannya itu akan melakukan penghasilan kena pajak yaitu PKP, di mana PKP itu, dilakukan dengan cara melakukan penghasilan neto dikurangi oleh PTKP. Nah, di sini sesuai dengan keterangannya, PTKP-nya, dari situasi orang tersebut adalah memiliki status perkawinan, yaitu memiliki istri atau suami, dan juga memiliki satu orang anak tanggungan. Di mana penghasilan neto 80 juta dikurangi dengan 40 juta, yaitu wajib pajak sendiri, diri kita sendiri, dikurangi dengan tanggungan suami atau istri sebesar 4.500.000 ditambah dengan 4.500.000, sorry guys. Jadi totalnya ada 17 juta. Nah, dikarenakan PKP ini kurang dari 50 juta, maka wajib pajak OP tersebut tidak perlu dibayarkan karena, di slide selanjutnya akan dijelaskan minimum dan maksimum pembayaran PTKP OP yang perlu dilakukan. Bisa di-next. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, terdapat tarif PPh OP. Nah, dalam tarif PPh OP ini bersifat progresif, yang artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya. Berikut adalah tarif PPh OP terbaru. Jadi, tarif terbaru PPh OP ini masih berlaku sejak 1 Januari 2023 ya. Jadi sampai sekarang ini masih yang terbaru. Nah, di mana penghasilan kena pajak PKP tarif pajak itu apabila kurang dari 50 juta akan dikenakan 5% pajak, dan apabila 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan 5% pajak, dan apabila 250 juta sampai dengan 500 juta akan dikenakan 25% pajak, dan apabila di atas 500 juta akan dikenakan 30% pajak. Nah, di sini akan dijelaskan contoh penghitungan PPh-OP. Kalau tadi penghitungan PTKP dalam PPh-OP, saat ini ada penghitungan PPh-OP. Misalkan seorang wajib pajak OP memiliki penghasilan neto setahun sebesar 100 juta dan memiliki PTKP untuk diri sendiri dan satu orang anak tanggungan. Nah, di sini dijelaskan hanya memiliki satu tanggungan anak, berarti dia tidak menikah atau tidak memiliki pasangan. Maksudnya mungkin sudah tidak ada tanggungan pasangan, jadi hanya memiliki tanggungan anak. Nah, di sini PKP sama dengan seperti yang dijelaskan tadi, penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, yaitu PKP sama dengan 100 juta dikurangi diri sendiri 54 juta, ditambah dengan tanggungan anak 45 juta, sama dengan 41.500.000. Nah, lalu cara perhitungan PPh-OP-nya adalah karena dia di bawah 50 juta, maka PPh-OP-nya ini dikenakan, 5% dari pajak. Jadi 50 juta dikali 5% sama dengan 2.500.000, maka total dari PKP ini 4.500.000 dikurang 5 juta sama dengan 8.500.000.
sama dengan minus 8.500.000. Penghasilannya sama dengan negatif. Karena penghasilan negatif, maka wajib pajak OP tersebut tidak perlu dibayarkan. Namun, berbeda cerita kalau misalnya pajak OP tersebut, sesuai atau lebih dari, 50 juta, maka pajak tersebut tetap wajib dibayarkan ya, guys. Oke, bisa di-next. Nah, tadi udah menjelaskan tentang PPh OP, sekarang menjelaskan dengan PPh Badan. Nah, seperti yang diketahui, PPh Badan sendiri ini, berhubungan dengan perusahaan, pemasukan perusahaan, investasi perusahaan, dan, penghasilan-penghasilan bruto serta, neto yang ada di perusahaan. Jadi contoh penghitungan PPh Badan sendiri adalah sebelum jelaskan penghitungan ini akan jelaskan dulu tarif dari PPh Badan. Dari tarif PPh Badan ini, di Indonesia dan di negara-negara lain itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya tarif PPh Badan yang ada di Indonesia ini saat ini yang terbaru adalah 25% dari penghasilan neto atau penghasilan yang dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang ada di perusahaan, dikurangi dengan penghasilan yang dibebaskan oleh pajak. Digarisbawahi tarif PPh Badan ini berbeda di setiap negara, jadi, perlu dicari tahu untuk, mmm update terbaru dari persenan, PPh Badan. Lalu yang selanjutnya ada contoh perhitungan dari PPh Badan. Nah, misalkan sebuah badan usaha memiliki penghasilan bruto setahun sebesar 100 juta dan biaya sebesar 40 juta dalam pengelolaannya, yaitu cara mencari netonya, karena kan bruto ini masih dalam, penghasilan kotor ya, jadi kita akan mencari netonya untuk mendapatkan hasil bersihnya, itu dengan cara penghasilan neto 100 juta dikurangi dengan 40 juta dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, didapatlah 600 juta, dari PPh Badan yang harus dibayarkan adalah 60 juta dikali dengan 22%, yaitu sama dengan 13.200.000. Next. Oke, mungkin sebelum kita berlanjut ke materi yang selanjutnya, apa sih itu penghasilan kena pajak? Jadi, penghasilan kena pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Ini termasuk maaf, ini termasuk pendapatan wajib pajak setelah dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan biaya-biaya tertentu. Penghasilan kena pajak diatur dalam peraturan perpajakan dan digunakan untuk menentukan besaran pajak penghasilan yaitu PPh. Selanjutnya yaitu perhitungan penghasilan kena pajak tarif umum dan norma perhitungan. Perhitungan penghasilan kena pajak tarif umum dilakukan dengan menghitung pendapatan kena pajak yaitu PKP setelah mengurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan biaya-biaya tertentu. Tarif pajak yang dikenakan berbeda-beda tergantung pada besaran PKP. Norma perhitungan penghasilan kena pajak adalah dasar untuk menghitung pajak penghasilan bagi wajib pajak pribadi maupun badan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Nah, berikut ini adalah contoh soal perhitungan penghasilan kena pajak tarif umum, yaitu Bapak Reza memiliki penghasilan kena pajak sebesar 60 juta rupiah per tahun. Maka berapa jumlah PPh yang harus dibayar oleh Bapak Reza setiap tahunnya? Nah, untuk mengerjakan soal ini, tentu kita harus mengetahui tarif dari pajak itu sendiri. Berikut adalah tarif perhitungan penghasilan kena pajak. Tarif pasal 17 yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi, yaitu 1. Apabila penghasilan per tahun di bawah 50 juta rupiah, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Jika penghasilan per tahun sebesar 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah per tahun, maka akan dikenakan tarif PPh sebesar 15%. Lalu, apabila penghasilan yang mencapai 250 juta rupiah hingga 500 juta rupiah per tahun, maka tarif PPh yang dikenakan yaitu sebesar 25%. Jika penghasilan sebesar 500 juta rupiah ke atas per tahun, maka dikenakan tarif sebesar 30%. Itu adalah wajib pajak untuk orang pribadi. Lalu untuk jumlah tarif pajak oleh wajib pihak dan dalam negeri serta bentuk usaha tetap atau BUT diharuskan untuk membayar pajak PPh sebesar tarif 28% dari setiap jumlah penghasilan keseluruhan yang didapat. Nah, karena kita sudah mengetahui tarif yang harus diterapkan untuk menjawab soal tersebut, maka berikut cara menghitung
contoh soal penghasilan kena pajak di atas. Yaitu pertama, 50 juta rupiah dikali 5% sama dengan 2.500.000. Nah, kenapa di sini 50 juta duluan, sedangkan yang di soal itu adalah 60 juta? Karena yang diselesaikan itu yang 50 juta dulu, dikalikan 5%. Lalu selanjutnya yaitu 60 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah yang dikalikan 15%, sama dengan 1.500.000. Nah, lalu maka jumlah dari perhitungan ini akan dijumlahkan, yaitu 2 juta rupiah, 2.500.000 rupiah ditambah 1.500.000 rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Maka jumlah wajib pajak yang harus dibayar oleh Bapak Reza adalah sebesar 4 juta rupiah. Lalu cara pelunasan pajak. Melalui pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain yang meliputi PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23, sehubungan dengan penghasilan dari pekerjaan, jasa, usaha, atau modal. Lalu juga bisa melalui pembayaran sendiri oleh wajib pajak sesuai PPh pasal 25 yang dilakukan secara berkala dalam tahun pajak berjalan. Lalu bisa juga melalui penyampaian SPT tahunan yang menghitung PPh terhutang badan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar sendiri, dan jumlah PPh yang masih harus dibayar untuk tahun pajak yang bersangkutan. Juga bisa melalui pengungkapan ketidakbenaran jika terdapat kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terhutang dengan menyampaikan pengungkapan tertulis, perhitungan kekurangan, dan bukti pelunasan. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menulis PPT ini. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih. Baik, itu dia tadi presentasi dari kami, kelompok 2. Apabila ingin bertanya, silakan ditanya nanti. Tapi sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya.